nama aku Niloputu Vidya Kusmayanti dengan NIM 2117041126. Di sini aku akan jelasin materi mengenai etika bisnis profesi. Ini saya akan menjelaskan mengenai tentang etika bisnis profesi. Yang dimana di sini ada 6 bab. Yang pertama, bab 1 definisi dasar tentang etika bisnis. Bab kedua, teori dalam etika. Bab ketiga, teori yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Bab keempat, arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Bab kelima, etika dalam bisnis internasional. Dan yang terakhir, bab keenam, sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Nah, langsung saja ke bab 1 yang dimana materinya membahas mengenai mengenai definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan, dan masyarakat. Contohnya menghormati informasi pelanggan, terutama di era digital ini, data pelanggan adalah suatu hal yang harus dijaga dan dihormati oleh para pembisnis atau perusahaan. Kemudian yang kedua, adapun perilaku yang tidak etis yang sebaiknya tidak dilakukan, yaitu yang pertama, lari dari tanggung jawab. Yang kedua, secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungannya sendiri. Dan yang ketiga, berperilaku tidak sesuai etika masyarakat pada umumnya. Pada bab kedua, kita akan membahas mengenai materi teori utilitarianisme, yang dimana teori ini menganggap suatu tindakan dikatakan baik jika bermanfaat bagi banyak masyarakat. Contohnya para relawan yang mengumpulkan dana sosial yang bertujuan untuk membantu para kaum duafa selama masa pandemi. Yang kedua itu membahas mengenai teori deontologi, berasal dari kata deon yang artinya kewajiban. Jadi di sini suatu tindakan dianggap benar atau etis ketika tindakan itu merupakan suatu kewajiban yang relevan untuknya. Contohnya seperti jika seseorang diberikan tugas dan melaksanakan sesuai dengan tugasnya, maka itu akan dianggap benar, sedangkan dikatakan tidak jika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang selanjutnya, teori hak. Teori hak didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Contohnya seperti mahasiswa mendapatkan hak diajar oleh dosennya guna menambah ilmu. Yang selanjutnya, teori keutamaan. Apa sih teori keutamaan? Teori ini memandang cara atau bersikap seseorang, yaitu bersikap baik atau tidaknya, ramah atau tidaknya, jujur atau tidaknya, dan lain sebagainya. Contoh dari teori keutamaan itu, hidup membentuk kesehatan jiwa, tempat tinggal yang nyaman, berbuat baik, dan kedamaian. Nah, selanjutnya kita akan ke bab 3. Di bab 3 ini kita membahas mengenai nilai-nilai etika. Yang pertama itu ada integritas, yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran dan konsistensi. Yang kedua, profesionalisme, yaitu kualitas standar kerja yang tinggi. Ketiga, objektivitas dan kesetaraan, memiliki rasa hormat terhadap semua orang. Dan keempat, kebebasan akademik, yaitu praktik kebebasan akademik. Yang kelima, kepedulian sosial, bersungguh-sungguh dalam berpartisipasi ketika melakukan kegiatan. Di sini akan kita membahas mengenai hak dan kewajiban. Perbedaan hak, yaitu hak adalah tentang sesuatu yang kita benar miliki, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Contohnya memeluk agama dan keyakinan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan. Contohnya mematuhi peraturan yang berlaku. Biasanya hak didapatkan setelah melakukan kewajiban. Kemudian kita akan membahas mengenai toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi adalah sikap yang menghargai dan menghormati antar sesama, misalnya menghargai ketika agama lain beribadah. Kemudian empati adalah kapasitas untuk memahami atau merasakan apa yang dialami oleh orang lain dari sudut pandang mereka, misalnya merawat adik ketika dia sedang sakit. Kemudian sikap positif adalah perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma yang dalam masyarakat, misalnya tindakan disiplin dan rela berkorban. Kemudian ada bab 4, membahas mengenai histori bisnis dalam perubahan etika bisnis. Istilah etika bisnis pertama kali muncul pada tahun 1960-an. Hal tersebut ditandai perubahan sudut pandang dalam berperilaku di dunia bisnis di Amerika Serikat dari sisi ekonomi. Ekonomi Amerika berkembang cepat dan sangat berkembang dalam pertumbuhan ekonomi dunia.
Misi dari sebuah etika adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan orang menjalani kehidupan yang lebih terstruktur dan bahagia daripada tanpa etika. Etika tidak hanya dapat membuat kehidupan manusia sempurna di dunia nyata, namun etika dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang dianggap merugikan, sehingga etika bisnis yaitu dapat memberikan sebuah pendekatan memperbaiki kehidupan para pemangku kepentingan bisnis menggunakan kegiatan bisnis yang ada. Yang selanjutnya membahas mengenai teori normatif meta deskriptif etik. Etika normatif adalah sistem etika berdasarkan norma atau kaidah yang berlaku seharusnya, seperti melarang tindakan prostitusi karena itu harus dilarang. Meta etika sebagai suatu jalan menuju konsistensi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Contohnya seorang menendang bola sampai kakinya pecah. Kemudian yang selanjutnya ada etika deskriptif, yaitu dapat diartikan sebagai sistem etika menilai baik buruknya tindakan seseorang berdasarkan penalaran logis. Contohnya, orang tua mengajarkan anaknya berbicara sopan kepada yang lebih tua atau bersikap baik. Kemudian kita akan membahas di bab 5 mengenai bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Bisnis internasional mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, atau pengetahuan lintas negara dan dalam skala global atau transnasional. Ini melibatkan transaksi barang dan jasa batas antar dua negara atau lebih. Kemudian etika dalam bisnis internasional. Etika dalam bisnis internasional mengacu pada prinsip moral dan standar berperilaku memandang tindakan individu dan organisasi terlibat dalam perdagangan. Dengan mengembangkan etika, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka berperilaku etis dalam bisnis internasional dan melindungi reputasi mereka. Adapun whistleblowing. Whistleblowing adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang beberapa orang pegawai di lingkungan perusahaan melakukan pengaduan dugaan tindak penyimpangan dalam penyelenggaraan bisnis. Contoh kasusnya seperti kasus PT Saria Presero pada tahun 2019, kemudian kasus korupsi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2011. Kemudian di bab 6 kita akan membahas mengenai agama. Agama sebagai sumber etika dianggap relevan untuk diterapkan dalam kegiatan bisnis. Di dalam nilai agama manusia berbuat baik karena dinilai setiap perbuatan akan bernilai baik pada sisi kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan langsung. Kemudian kita akan membahas tentang filosofi. Filosofi akan membentuk sebuah visi dan misi perusahaan yang nantinya akan menjadi landasan dalam berbisnis. Dengan adanya filosofi dapat menuntut karyawan untuk mampu bekerja secara efektif dan etis, sehingga mengetahui makna dan landasan dan langkah-langkah apa yang mereka kerjakan nantinya. Kemudian yang terakhir, kemudian selanjutnya ada budaya. Budaya sebagai pendorong keinginan perilaku seseorang yang utama dan mendasar. Budaya akan membentuk suatu kebiasaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Perusahaan dalam operasionalnya seharusnya memperhatikan nilai-nilai ukuran etika budaya agar bisnis sinergi dan nilai budaya tertentu dapat yang dianut masyarakat atau karyawannya. Dan yang terakhir yaitu hukum. Hukum menjadi salah satu hal yang mempengaruhi etika. Hukum akan memberikan pemahaman tentang berbisnis, konsep, teori, perbuatan, etika yang baik dalam bisnis dengan mengerti hal apa saja yang dilakukan di dalam dunia bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.